rumah sendirian. Gara-gara ibu sama ayah nggak ada. Raul sedih banget. Ya Allah, Raul seperti ini jauh dari orang tua. Ayah, ayah kemana? Apakah Raul ini dilahirkan untuk siapa? Ibu gak ada, sekarang ayah pergi. Raul harus semangat. Alhamdulillah, cuacanya terang banget ini. Udah kasih cuaca yang udah nggak hujan lagi. Assalamualaikum. Rahul, kamu kenapa? Kok sedih? Waalaikumsalam Pak Ustadz. Ada apa ya Pak Ustadz? Kenapa Rahul? Kenapa kamu sedih begini? Raul sedih Pak Ustadz. Kenapa ya? Raul gak kayak orang lain Pak Ustadz. Kenapa Rahul? Kenapa kamu sedih? Coba dong cerita ke saya. Raul sedih Pak Ustadz. Kenapa ya? Dari kecil Raul gak bisa bahagia kayak orang lain Pak Ustadz. Raul itu pengen kayak orang lain, hidup bahagia, punya kedua orang tua yang utuh. Kenapa ya Pak Ustadz? Coba jelasin Pak Ustadz. Kamu jangan terlalu bersedih Rahul. Jangan terlalu bersedih. Di dalam agama Islam itu nggak boleh bersedih berlama-lama. Karena kita selalu bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, yang penting kita harus berdoa, yakini, dan Allah itu selalu bersama kita. Pak Ustadz, Raul pengen kayak orang-orang Pak Ustadz. Raul pengen bahagia, punya kedua orang tua utuh. Tapi sedangkan Raul dari kecil gak pernah bahagia. Ya udah, banyak istighfar ya, harus sabar. Tapi Raul sedih Pak Ustadz. Pak Ustadz gak pernah ngerasain seperti Raul. Iya, saya tahu, saya nggak pernah ngerasain. Tapi kebahagiaan itu akan datang sendirinya tanpa kita sadari. Dan pokoknya banyak berdoa. Di dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 34 sudah menjelaskan. Astagfirullahalazim, Rahul, istighfar Rahul. Pokoknya banyak bersabar dan harus banyakin sholat, jangan tinggalkan sholat, oke? Yakin dan yakinin kebahagiaan itu pasti akan datangnya sendiri. Tidak akan mungkin kebahagiaan itu tidak datang. Pasti Allah selalu bersama dengan kita, oke? Tapi Raul dari kecil gak pernah bahagia Pak Ustadz. Pak Ustadz gak kayak Raul. Iya, saya bisa merasakan apa yang kamu rasakan, tapi yakini aja Allah itu selalu bersama kita. Pokoknya yakin dan yakin. Pak Ustadz gak tahu ya, dari kecil Raul gak pernah bahagia Pak Ustadz. Raul tinggal sendiri, ayah Raul kemana? Raul kayak gak pernah Raul dilahirkan untuk siapa Pak Ustadz. Iya, aku tahu dalam hal itu. Aku juga merasakan. Kalau kamu sedih begini nih, aku harus bagaimana? Yang penting kan kita harus kembali kepada Allah untuk meminta kebahagiaan, ketenangan, kedamaian, ketenteraan.
supaya kita bisa kebahagiaan itu bisa apa ya namanya datang dengan sendirinya. Allah itu selalu bersama kita, yakin aja. Yakul yakin. Terus ayah Raul kemana Pak Ustadz? Pak Ustadz tahu nggak ayah Raul kemana? Emangnya kemana ya Rahul? Nggak tahu, sekarang udah nggak pernah pulang-pulang, udah 1 tahun. Udah Raul di rumah sendirian. Udah 1 tahun nggak pernah pulang-pulang. Iya, Terus di sini dengan siapa? sendirian Pak Ustadz. Keluarga? Udah Saudara? nggak ada. Udah meninggal atau gimana? Enggak. Kok panas ya di desa ini? Enakan di kota. Udah jalan jauh dari sana, nyampe sini, nggak ada motor, nggak kayak di kota ya. Susah juga ya, kalau kayak enaknya kayak gini, balik aja kali ya ke kota. Daripada kayak gini. Enakannya di kota apa di desa ya? Cari rumah juga susah. Baru aku udah lama di kota, nyampe di sini panas. Pasti nggak ada AC. Susah ini. So hot. Today is very hot ya. Mau lihat malam ada di badan. So hot. Who are you? Fine. And you? I hear. Oh. Sombong amat ya, kayak mau akrab banget sama gue. Terus lu siapa mau akrab sama gue? So what gitu loh. Ih, amit-amit. Mau mandai. Emang kamu siapa? Sok-sokan di sini. Oh, I'm from Singapore. Oh, Singapura. Yes. I'm dari Jakarta. So, what you need come here? Oh, saya cari abang saya yang namanya Ardi. Terus lu mau kenapa? Oh, Kamu kenal? Apa sok kenal? no problem. I think I see he. Oke, no problem. So, what you need for him? You ngapain nak cari Ardi? Apa masalah you dengan Ardi? Ya saya harus nyari lah, saya kan adanya. Emang kamu siapa? Kalau tanya kayak gitu, aku kan adanya yang tinggal di kota Jakarta. Emang di sini kayak kampungan banget. Ih, ogah deh gue, udah panas begini, disuruh aku tinggalnya di sini. Awas aja nanti aku kalau ketemu abang aku suruh lagi aku ke Jakarta. Nggak mau aku di sini, pasti nggak ada AC-nya kan? Sombong kali you ya. Emang lo siapa? Ini kampung loh. Jangan sombong. Cari Ardi. Emang Ardi siapa? Ardi tuh nggak berpengaruh di kampung ini. Lo mau ngaduin apa? I don't tak peduli. Nggak tahu bahasa Inggris, sok-sokan bahasa Inggris. Lu ngomongnya aja pelontang-pelantang. Lu kalau mau ngomong bahasa Inggris, ayo ikut aku ke Jakarta. Biar kamu tuh tahu gitu bahasa Inggrisnya gimana. Biar saya pelajarin kamu. Aku tuh kesini tuh mau cari abang aku, si Ardi gitu. Terus kamu datangnya somai datang akrab-akrab aja. Emang kamu siapa? Kamu nggak tahu abang aku Ardi itu pengaruh di kota ini, di kampung ini. Ayo tak takut tuh. Oh, nanti kalau aku ketemu sama abang aku aduin sama kakak aku. I'm not scared. Oke. Kok ini pada sepi gini? Si ayah kemana ini ya? Sepi banget. Kegiatan gak ada. Teman curhat gak ada.
Nyari ke ayah kemana ini? Nyari ke ayah. Si Raul di rumah. Udah lama padahal pengen ketemu si ayah. Telepon aja kali ya. Sepi. Ojan, Kebetulan banget ya. kamu gimana kabar? Alhamdulillah sehat ya. Gimana? Ada kabar apa nih? Ini Ojan kan belum pernah pulang ke rumah. Pengen tahu kabar si Raul gimana? Si Rahul, ayah terakhir 1 minggu yang lalu sih ketemu Rahul. 1 minggu. Iya, yang waktu pas kamu pergi tuh nggak ada. Ayah Iya. ketemu dia. Ojan kayak kangen sama dia ya. Udah Iya. berapa minggu nggak ketemu sama si Raul ini? Ayah juga mikirnya kayak gitu sih Jan. Cuman kan ayah dengar telepon, katanya tante kamu mau datang yang di Jakarta. Siapa ya? Adiknya ya, Tante Anita. Oh, Kak Anita. Yang Kok dulu kakak? Adiknya ayah. ada, berarti manggilnya apa ini Ojan? Ya tante dong. Oh, tante. Iya. Tante. Tante kamu, adik ayah, pasti bawahan ayah. Ojan sih belum pernah ketemu sama dia. Ya, belum pernah lah, dulu kan waktu kalian kecil kan dia sering kerja di luar terus. Iya, makanya itu kan dulu sempat dengar ayah telepon sama dia. Iya, tapi kalau ayah boleh tahu, kamu kuliahnya gimana Jan? Ya, Ojan sih lancar-lancar aja ya. Enggak nih, ini kamu harus jujur sama ayah nih. Dengar-dengar katanya kamu kerja ya? Kerja di mana ya, kata siapa? Itu teman ayah banyak bilang kamu katanya kerja. Enggak. Jangan bohong lah. Enggak ya. Sekarang gini, kalian kan sekarang udah nggak ada ibu, mami kalian juga nggak ada. Sekarang tuh ayah plus kalian ibu. Jadi ayah tuh 2 karakter di sini. Sebenarnya iya sih Ojan kuliah sambil kerja. Kayak kerja di restoran gitulah, lumayan buat tamat-tamat bekal ya. Tapi terus terang aja Ojan belum bisa ngasih ke ayah kayak gitu. Kalau ayah sih nggak masalah, tapi setidaknya pendidikan itu penting Jan. Karena di zaman kita ini minimnya pendidikan itu kerjaan pun susah gitu. Jadinya kan makanya ayah bilang sama Ojan, jangan pernah sekali-sekali berbohong. Iya ya. Kalau begitu, mending Ojan cari dulu adik rumah, adik Rahul. Ada nggak ya di rumah ya? Ya kali aja ada. Kan? Ayah mau nunggu ini tante kalian ini, si Anita. Sekalian nanti bawain makan ya. Iya siap. Ya udah nggak apa-apa, Ojan duluan aja. Oke siap. Ya sih Jan ya. Siap ya. Aduh, punya anak 2 beda-beda sifatnya. Aduh, udahlah nunggu Anita dulu lah. Ada di rumah ini ya. Barangkali aja ada ya. Panas banget siang-siang gini. Jenuh kali ini. Si ayah perasaan tadi kayak ngusir halus dia. Ngusir tapi secara halus. Sialan emang punya ayah. Aduh, kayaknya yang genit ke cewek dia tuh. Tahuan bang. Gimana caranya ya biar bisa kaya raya? Bingung aku. Tante Ina lagi ngapain di kebun? Lagi ini memandang Apa yang Buah-buahan. dipandang? buah-buahan. Ini kan mangganya Pak Haji. Ya nggak apa-apa dong kalau cuma lihat-lihat doang boleh. Kan nggak nyuri. Iyalah. Ngomong-ngomong, siapa di sini? Nggak ada sama Ojan. Lah ngapain di kebun sendirian? Ojan nak kemana? Itu tadi habis dari luar sih. Tadinya mau pulang ke si Raul. Tadi kan ketemu si ayah. Oh, Iya di sana. you looking for Mas Ardi?
Yes, Mas Ardi. Itu ayah Ojan kan? I think I tak lihat dia lah. Masa? Tuh ada di depan lagi nungguin cewek kayaknya. Ojan aja sampai diusir secara halus kayak gitu. Dia tuh kayak buaya darat gitu ya. Tahu aja. Tapi yang penting kan nggak nular sama Ojan. Iya. Iya. Good. Ojan tuh good boy. Good boy. Kalau Raul, I think Raul the temperamental ya. Ya begitulah Raul. Dari dulu emang kayaknya kurang perhatian. Kalau Ojan kan sih dulu pas ayah sama Iwi itu masih bareng gitu. Jadi agak inilah didikannya. Kalau Raul emang dia sering sendiri kayak gitu, makanya mentalnya kena dia tuh. So, I think Ojan mas nasihat dia. Ya kalau dinasehatin Ojan itu dia susah. Susah Raul mah tante. Makanya barangkali gitu ada ustadz yang jadi penasehat dia, sebetulnya harus ada gitu. Harus ada yang nesahatin. Pokoknya itulah. Si Raul itu kalau sama keluarga itu susah. Si ayah aja dia sering berantem dulu, sampai mau dibacok sama si ayah karena ngebantah terus. Ya begitulah. Karena ibu nggak ada, ayah juga jarang di rumah kan. Terus gimana Jan? I think adalah ustadz di kampung ini. Itu loh Ustadz Wahyu. You know Ustadz Wahyu? I think he can nasehatin Raul deh. Dicoba aja try call the Ustadz Wahyu itu. Ustadz Wahyu. Oh, Wahyu sekarang udah jadi ustadz tante. Dulu sih sering main bareng dulu. Tapi dulu mah belum jadi ustadz dia. Oh, sekarang jadi ustadz, hebat dia ya. Barangkali aja emang dia bisa nasehatin si Raul. Ya udah nanti mau jangan kabarin lah. Itu kan teman si Wahyu itu. Si ustadz, sekarang ada ustadz ya? Yes. Ustadz. I think dia bisa deh, can nasehatin Raul biar tak temperamental, Iya. terus tak egois, Betul. so, angry, dikit-dikit angry. Soalnya Raul tuh, I think kurang perhatian deh. Makanya itu. Yes. Si Ojan ada-ada aja. I kasih tahu, tak nak denger. Si Ojan ada-ada aja. Oh, Nah, I kasih tahu, tak nak penampakan. denger. Kamu kenapa ngomel-ngomel? Oh, itu Ojan. Panas sekali ya di sini ya. Yes. Yes. Bahasa Indonesia aja. I Ai. little bit. Aduh, little bit. Lupa. Nggak usah lupa lah kamu Ina. Dia ngapain nih tuh? Jemuran kamu bikin di sini. Wih, this one tuh, Aduh, this one tuh. expensive. This is the style Singapura gitu loh. Idih. Buah mangga, buah kedondong. Asik. Ada janda doyan brondong. Kamu asik. Ya, not asik. Mana ada not asik? Kalau asik, bukan not asik. Kamu so asik. Ya suka-suka ai dong. Ai nak cakap apa? English kah? Malay kah? Indo kah? Yuk. So asik banget. Hah? Ih, so asik kah? Udah Laina, kamu tuh lama-lama udah kayak Stella kamu ya. Doyan brondong, doyan laki-laki. Tapi berhijab begini ngapain itu? Jubah babi ngepet ngapain dipakai sih? Kamu ini udah kecil, pakai begitu. Sorry ya. Ai nak disama-samain sama Stella. I kan pretty woman.
rich woman. Ina, panas-panas begini kamu menghalu. Kamu tuh sadarlah. Terlalu banyak laki-laki yang kamu Mas, goda. lagi ngapain? Kamu lagi pacaran? Ih, kamu ngapain deket-deket saya? Mulai lagi. Kamu punya perempuan baru? Udah Stella, tolong berapa kali saya bilang jangan mendekat, jangan mendekat, jangan ganggu saya. Ini perempuannya. Teina, kamu kenal nggak sama aku? Kamu punya utang ya 5 juta. Gimana itu yang utang 5 juta itu? I tak punya utang. I rich woman. Tangannya jasa aja. So, utang 5 juta masa lu? Jadi kenapa jadi ngomong kayak gini sih? Mas pacaran sama ini? Ya, bukan urusan kamu. Pacaran jangan sembarang ngomong kamu. Saya itu mau sendiri. Berapa kali Mas bilang kalian berdua itu nggak pantas untuk disukain. Jadi sorry lah ya. Mas itu nggak bakalan milih kalian salah satu. Mas itu udah berjanji sama anak Mas. Sorry ya. Diam. Mas sudah berjanji sama Rahul dan Ojan. Mas tidak mau menikah lagi. Kenapa Paham. kamu menikah lagi? Ya iyalah, ngapain, udah ada anak 2. Buktinya kamu berdua sama Teina. Makanya Stella, jauhkan pikiran sujon kamu, Si jealous Stella. lah, jealous. Diam kamu. Udah Ina, lu ngapain hubungan sama si Mas kan? Mas Ardi kan? Setiap aku lewat, kenapa sih kamu selalu berduaan? Udahlah Stella, udah capek. Mending kalian sujon terus. Astagfirullahalazim. Ini ada apa sih? Berisik mulu. Pak Ustadz, ini orang pacaran mulu setiap aku Ini lewat. ada apa sih masalahnya? Ini Pak Ustadz, ini dia jealous. Ai ketemu Mas Ardi di jalan. Dia sangka yang bukan-bukan sama Ai. Ai kan tak buat apa-apapun. Ini Mas Ardi ya? Kayak kenal nih saya. Ini siapa ya? Yang dulu. Ini loh Ustadz Wahyu. Diam kamu. Ai kasih tahu. Wahyu temennya Ojan bukan? Iya, yang dulu. Kamu jangan manggil Mas Om. Bicara sopan yang baik. Gimana kabarnya Om? Masya Allah. Kenapa kok jadi ustaz nih? Ardi ya? Iya, kamu kenapa kok bisa jadi ustaz gini Wahyu? Ya pengen bertobat aja sih. Ngomong-ngomong, kamu udah pernah jumpa sama Ojan belum? Kalau sama Ujan sih udah dulu sih, tapi sekarang belum. Wah, anak itu sekarang calon profesor dia. Hebat ya? Hebat sih dia, cuman karena berkat kecerdikan dia sebenarnya. Kenapa kamu jadi ngobrol sih? Ya urusan emang kamu, wanita jalan. Urusin dulu aku. Jangan dulu pacaran sama Teina. Stella. Pak Ustadz, coba ajarin dong. Ini masalahnya apa? Saya ada hubungan cuma di belakang, cuma dia nggak mau mengakui dari dulu. Hubungan sama Aduh, siapa? Sama Mas Ardi ya? Stella. Itu ya jealous terus. Tahu nggak gua kenapa? Gua cemburu, tahu nggak? Cemburu urusan kamu Stella, bukan urusan saya. Masa ada hubungan apa sama kamu? Hah? Ya di depan begini mah kamu nggak ada hubungan, tapi di belakang kamu ada hubungan sama aku. Stella. Ajarin orang ini Pak Ustadz, aku kesel banget. Udah kayak gini aja nih. Yang penting kalau ada hubungan jelasin dengan baik-baik. Terus kelarnya deh. Dia kalau di belakang nggak pernah mengakui aku kesel. Ya mau gimana? Dia nggak cinta sama kamu? Ya udah, minta yang terbaik aja sama Allah. Pasti akan kasih jodoh yang terbaik. Gimana? Tuh kamu dengerin Stella. Tuh Pak Ustadz dengerin. Kamu juga nasihatnya. dengerin, kamu ngomongin aja Apa? kamu. Kamu Ai tak jelekin buat kamu. salah apapun. Tak buat salah apapun, tapi kamu pakai baju babi ngepet nih. Apa yang salah dengan kostum Ai? Kamu nih biru hitam itu musrik, tau nggak kamu biru hitam ini? What apa lampu? Teina, yang ada kamu dihina, kamu masih tahu aja. Ya, Jangan memang mau lu fakta. deket sama Stella dia. memang Ayo kita pulang ya. fakta. Teina, kita pulang Ai ya. also tak leto sama Ayo kita Mas pulang, Ardi. Teina. Ayo kita pulang. Kita pulang. Kita pulang. Om Ardi, tadi saya ketemu sama Rahul. Dia nangis-nangis, lagi sedih dia. Lah, kamu kok bisa ketemu sama Rahul Wahyu? Ya kebetulan saja sih. Cuman tadi kan aku ngeliat dia kayak sedih banget begitu kan. Nggak tahu, katanya sih ceritanya ditinggalin sama orang tua, istri sendiri, terus punya beban dan lain sebagainya.
Oh iya, jadi gini, Om mau jelasin nih. Om itu pergi 1 minggu dari rumah. Sebenarnya si Rahul ini udah ada 3 mingguan karena ibunya tenggelam, yang satu gantung diri. Kok 3 mingguan kata saya tahunan? Itu tahunan sebelum ibunya pulang dari TKW. Dulu kan dia di Jerman sana, di luar negeri lah. Itu makanya di Jerman dulu lahir si Ojan, yang teman kamu kan, kuliah bareng. Dan ini yang dari Taiwan, istri Om dari Taiwan, lahirlah si Rahul. Gitu. Tapi situasinya gimana? Dia ini keadaan hidupnya sendiri atau masih punya abang atau saudara gitu? Ya abangnya si Ojan, kakaknya. Kakak kandungnya si Ojan. Ojannya pulang nggak? Ojan tadi si Om ketemu Ojan. Ternyata dia tuh kuliah sambil kerja. Oh, kuliah sambil kerja. Iya, jadi gitu. Tapi Om mau nanya nih. Kamu tadi ketemu Rahul lama nggak? Ya lumayan sih. Aku juga nasihatin dia, terus banyakin bersabar, banyakin istighfar. Pasti kebahagiaan itu akan datang sendiri. Siapa nih Om? Tahu siapa ya? Udah lupa malu. Siapa ya? Pura-pura lupa sama ade sendiri. Oh, Dek Anita. Iya. Aduh, apa kabar, Dek? Aduh, kabarku baik-baik. Oh, iya, iya. Sehat ya, Bang? Alhamdulillah lah, Bang, sehat lah. Masya Allah. Kamu dari mana aja? Bang? Ini Ustadz Wahyu, temennya keponakan kamu aja. Oh, Kamu udah ini belum? apa? Udah tahu sekarang keponakan kamu berapa? Belum. Keponakan kamu 2, si Ojan dan si Rahul. Nah, kebetulan tadi si Wahyu nasihatin si Rahul karena kan kakak ipar kamu tuh udah lama nggak ada, kelam gitu kan. Tapi kalau ngomong-ngomong kalau di sini panas ya. Kayak aduh nggak enak di sini. Ya panas lah, namanya kampungan. Ya makanya nggak enak di sini. Aduh, adek, kamu nih dari dulu tetep aja begini adekku. Ya panas lah, namanya di kampung gimana sih? Di kota tuh juga panas. Tapi enakan di kota daripada di sini. Udah, kamu tuh memang nggak bisa tinggal di desa. Iya makanya aku datang ke sini cuma sebentar doang nyariin abang. Terus ada perlu apa kamu nyari? Yang ngeliatin abang doang, pengen lihat situasi di kampung ini gimana. Ternyata panas ya luar biasa. OMG, ya Allah. Udahlah, terima apa adanya. Yang penting kan bisa kembali ke desa lagi. Terus nanti kalau nggak betah ya udah pulang lagi ke Jakarta. Kamu siapa sih? Sosok ustaz aja mau negur-negur aku. Emang kenapa? Emang di sini panas? Astagfirullah ya Allah, jangan begitu Mbak, nggak boleh. Ih, sosokan. Om banyak begitu sih ngomongnya. Attitude-nya nggak dijaga. Mulutnya jangan begitu ah. Kamu udah, Tapi mending kamu ke rumah dulu. ah. Enggak, tapi kan aku nggak mau dinasehati sama dia. Aku nggak mau, emang di sini hawanya panas. Kan kamu bilang apa? Tidak, kamu hargain dulu lah orang. Enggak, nggak mau. Saya nggak mau. Inilah abang nggak suka sama kamu, kesombongan kamu. Udah Om, udah nggak apa-apa. Enggak. Pokoknya hari ini aku mau balik lagi ke Jakarta. Nggak mau aku di Kamu sini. balik, kamu kira kamu mau naik apa sini? Nggak Ya ada pokoknya angkutan. abang harus antar aku. Aku nggak mau di sini lama-lama. Abang nggak bisa, abang harus cari Rahul karena Rahul tuh lagi sedih sekarang. Tanya kalau nggak percaya nih. Aku nggak mau dengerin dia. Emang kenapa sih kamu ada Nggak berdebat mau. apa? Aku nggak mau dengerin ceramah-ceramah ustadz kayak gitu. Aku nggak mau. Ingat, jangan pandang fisik seseorang itu dari segi apapun. Kita tuh sama, mau putih, mau hijau, mau hitam, semua kita tuh sama deh. Tapi nggak suka. Kita tuh satu Indonesia, satu ras. Nggak ada di agama kita tuh dilarang perbedaan Udahlah, agama. kalau abang ngoceh-ngoceh mulu, abang aja sama dia. Aku mau pergi. Itulah kamu sombong kali kamu. Udahlah Bang, biarin aja dia pergi, nggak apa-apa deh. Iya, om nih bukti udah punya adik begitu, tambah lagi anak sedih, apa nggak pikiran kan? Kamu kan tahu sendiri om sekarang udah nggak ada istri lagi, nggak kepikiran untuk perempuan gitu kan? Dan mungkin dia punya sifat begitu kali atau gimana kan kita juga nggak tahu. Yang penting kan nanti kan kita minta doa saja sama Allah supaya dia bisa sadar atau gimana ya kan. Ya udah, jadi mending kita ke Rahul lagi yuk. Kamu bisa nggak temenin om? Ada jadwal lagi nggak? Kalau saya sih ya mana-mana aja, yang penting kalau mau ke rumah ya udah nggak apa-apa. Ya udah, yuk ke rumah aja. Oke. Gila, om bingung ini.
Wahyu, kamu udah lama di kampung jadi Ustaz? Alhamdulillah sih. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Raul. Waalaikumsalam ayah. Ayah kemana aja? Ayah tuh sebenarnya nggak kemana-mana, Rahul. Ayah cari modal buat kamu biar kuliah lagi. Tapi ayah udah ketemu sama kakak kamu. Kakak kamu tuh lagi kangen sama kamu. Kamu kenapa sih? Kok sedih? Tadi ini si Wahyu ngomong katanya kamu sedih. Iya, dia sedih. Sedihnya aduh luar biasa, kayak semacam gimana ya. Kita juga kasih pendapat, tapi dia malah bentak-bentak saya. Ya udahlah, saya bilang banyak-banyakin berdoa, kebahagiaan itu pasti akan datang dengan sendirinya. Ayah kemana aja? Dari dulu ayah nggak pernah kasihan sama anaknya, apalagi sama Raul. Ayah bener-bener tega ya, perempuan dan perempuan. Rahul, ayah bingung sama jalan pikiran kamu. Kenapa sih Rahul? Baru minggu kemarin ayah di sini nasihatin kamu. Kamu kalau tetap mikirin ibu kamu, aduh ayah nggak habis pikir lama kamu Rahul. Ibu kamu udah nggak ada, kamu harus ikhlas Rahul. Stop, jangan kamu menyalahkan ayah terus. Udahlah Om, yang penting kan kita ini udah ketemu. Om juga udah ketemu sama Rahul. Udahlah, yang penting kan udah sama-sama nih. Pasti mungkin Rahul udah tenang atau bahagia. Iya, tapi kalau dia ini cuman butuh sedikit keikhlasan aja. Karena ibunya itu dia shock, ibunya itu nggak ada. Gitu yuk. Aku juga paham sih, cuman kesedihan itu terlalu berlebih-lebihan. Cuman aku udah nasihat, malah saya yang dibantah. Dari dulu, perempuan dan perempuan. Raul ini dilahirkan untuk siapa ya kalau bukan dari ayah? Pokoknya Raul dari dulu nggak suka sama ayah gara-gara ayah main perempuan terus, judi online dan lain-lain. Sekarang mana Kak Ojan? Raul. Raul kenapa sih selalu aja tebar kesedihan, jual kesedihan? Ya tahu sendiri Kak Ojan, ayah dari dulu nggak pernah bahagiain kita. Dia pergi kemana kesini. Ayah, dari mana aja sih? Sering tengokin lah, Raul. Aduh. Udah, Raulnya jangan jual kesedihan terus. Wahyu, udah jadi Ustad? Emang kenal sama Pak Ustadz? Kenal dulu, ini dia teman nongkrong di kolong. Kok di kolong sih bro? Jangan di kolong lah. Di tongkrongan, bukan di kolong. Gimana? Kamu udah berubah belum? Udah sukses? Maksudnya si Ojan ini di kolong itu dia perkumpulan kayak di bawah flyover gitu, bukan kolong tempat tidur. Oh begitu ya? Iya. Udah lupa sih. Mungkin bahasa keren kali ya? Iya, terus Jan, kamu kan tahu ayah kerja Jan. Ngapain kamu belain adik kamu? Malah jelek-jelekin ayah. Ya, gini-gini aja, Wahyu. Ustad. Sekarang udah jadi Ustad ya.